Assalamualaikum. Hai, nama saya Hina Purnamawati, mahasiswi Universitas Balai Bandung dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Kali ini di sini saya akan mereview beberapa bab dari sebuah mata kuliah auditing. Di bab pertama ada pengenalan audit. Pengertian audit. Auditing adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Menurut para ahli, Mulyadi dan Kanaka 1998, auditing adalah suatu proses sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang berbagai pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ada pula menurut Sukrisno Agus 2013, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan berbagai bukti pendukungnya, dengan tujuan bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Unsur-unsur pengertian auditing. Terdapat beberapa unsur atau kata kunci penting dalam pengertian auditing, yaitu yang pertama ada proses sistematis. Auditing atau suatu tahap atau prosedur yang logis, terkerangka dan terstruktur dan terorganisasi. Artinya, auditing adalah suatu kegiatan yang harus membutuhkan suatu perancangan yang sangat baik, terstruktur atau tersangka dan terorganisir. Yang kedua, mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif. Bukti adalah semua yang menjadi informasi atau data bagi auditor dalam menentukan apakah suatu informasi yang diaudit sesuai dengan standar dan kriteria yang sudah ditetapkan atau tidak. Proses sistematik tersebut ditunjukkan untuk mendapatkan bukti yang dijadikan sebagai dasar pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan dan juga mengevaluasi secara objektif dan independen berbagai bukti tersebut. Yang ketiga ada asersi atau informasi. Informasi yang disebut di sini adalah sebagai subjek dalam auditing. Dengan kata lain, informasi ini adalah hasil dari proses akuntansi atau pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan yang secara implisit dimaksudkan untuk dipakai oleh pihak lain. Pelaksanaan auditing ini membutuhkan informasi atau asersi yang bisa diverifikasi dan membutuhkan standar atau kriteria sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi tersebut. Yang keempat, ada kriteria yang ditetapkan. Berbagai standar yang dipakai sebagai landasan atau pedoman untuk menilai informasi, misalnya ada berbagai peraturan atau kebijakan, ada anggaran, budget, atau berbagai standar kerja, dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau diterima umum. Yang kelima ada kompeten dan independen. Kompeten dalam hal ini adalah seorang auditor harus memiliki kemampuan ahli dan juga berpengalaman dalam memahami berbagai standar dan bisa menentukan beberapa jumlah bukti yang diperlukan untuk bisa mendukung pengambilan kesimpulan yang akan diambilnya. Sedangkan independen adalah seorang auditor harus memiliki sifat
dan mental independen artinya sikap yang baik memihak kepada siapapun. Informasi yang dipakai dalam pengambilan keputusan harus tidak biasa atau harus jelas, sehingga independen adalah tujuan yang harus selalu diupayakan oleh seorang auditor. Jenis-jenis auditor. Individu atau kelompok yang melakukan kegiatan audit bisa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen adalah seorang auditor profesional yang memberikan jasa kepada masyarakat luas, terutama pada bidang audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh para klien. Audit yang dilakukan tersebut pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, misalnya seperti investor, calon investor, kreditur, dan instansi pemerintah. Untuk bisa melakukan kegiatan sebagai auditor independen, seseorang harus dapat memenuhi persyaratan pendidikan dan juga mempunyai pengalaman kerja tertentu. Seorang auditor independen harus sudah lulus dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi atau memiliki ijazah yang setara, sudah mempunyai gelar akuntan dari panitia ahli pertimbangan persamaan ijazah akuntan, dan juga harus memperoleh izin untuk membuka praktik dan dari materi keuangan. Profesi sebagai auditor independen memiliki ciri yang berbeda dengan profesi lainnya, misalkan profesi dokter atau pengacara. Profesi dokter dan juga pengacara dalam mengaplikasikan keahliannya mendapatkan honorarium dari para kliennya dan mereka berpihak pada kliennya. Sedangkan pada profesi auditor tidak memihak pada klien, artinya harus independen. Meskipun dalam menjalankan keahliannya mendapatkan honorarium dari para kliennya, pihak yang berasal dari selain klien yang memanfaatkan jasa dari auditor independen. Dengan demikian, independensi seorang auditor dalam menjalankan keahliannya adalah suatu yang pokok dan mutlak, meskipun seorang auditor diberi bayaran oleh kliennya karena jasa yang diberikan tersebut. Yang kedua, ada auditor intern. Auditor intern adalah seorang auditor yang bekerja dalam suatu organisasi bisnis, baik dalam organisasi bisnis milik negara ataupun swasta. Tugas pokoknya yaitu yang pertama, menetapkan apakah kebijakan atau keputusan prosedur yang ditetapkan oleh para manajemen puncak sudah dipatuhi. Yang kedua, ada menetapkan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh organisasi. Yang ketiga, menetapkan efisiensi dan efektivitas dari prosedur kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Dan yang terakhir, menentukan keandalan informasi atau asersi yang dihasilkan oleh setiap bagian yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah seorang auditor yang bekerja pada instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengauditan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh berbagai unit, organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan untuk pemerintah tentunya. Meskipun banyak sekali auditor yang bekerja di instansi pemerintah, tapi pada umumnya yang disebut sebagai auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut BKPK, BPKP, dan
Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan instansi pajak. Yang disebut dengan BPKP yaitu suatu instansi pemerintah yang mempunyai pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam hal melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Seorang auditor yang bekerja di BPKP memiliki tugas pokok, yaitu melakukan audit terhadap laporan keuangan instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan berbagai perusahaan swasta yang terdapat modal pemerintah. Berikut ini jenis-jenis audit. Pada umumnya, auditing dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Yang kedua ada audit kepatuhan, compliance audit. Dan yang ketiga ada operasional audit. Standar auditing. Standar auditing yang sudah ditetapkan dan juga disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI dalam pernyataan standar auditing PSA nomor 1 SA seksi 150, yaitu ada yang pertama standar umum, yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga ada standar pelaporan. Dan yang selanjutnya ada laporan audit atau audit report. Yang pertama ada laporan audit bentuk pendek, short form audit report atau bentuk baku. Yang kedua ada laporan audit bentuk panjang, long form audit report. Dan yang terakhir ada analisis laporan audit, yaitu paragraf pendapat. Paragraf yang pertama dalam laporan audit bentuk baku adalah paragraf pengantar. Dalam paragraf tersebut ada 3 kalimat. Ya, yang pertama, kalimat pertama, laporan tersebut berbunyi sebagai berikut, yaitu kami telah mengaudit neraca perusahaan XYZ pada tanggal 23 Desember 2018 serta laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Yang kalimat kedua dan ketiga yaitu berbunyi sebagai berikut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas pelaporan keuangan berdasarkan audit kami. Bab kedua, profesi akuntan publik CPA. Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi, dan hasil pekerjaannya dilakukan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Peran utama akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatan atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kantor akuntan publik akuntan publik adalah seseorang yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asuransi dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.
Izin akuntansi publik berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Kegiatan dari kantor akuntan publik, KAP menyediakan jasa audit, jasa atestasi, jasa asuransi lainnya, dan jasa tambahan. Di jasa tambahan yaitu ada seperti jasa akuntansi, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik, yang pertama ada jasa atestasi, yaitu suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dan segala hal yang signifikan. Asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor memberikan jasa atestasi dengan memberikan pendapat tertulis yang berisi kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Yang kedua, ada jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, terus ada ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinannya. Jenis-jenis jasa non atestasi yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Struktur kantor akuntan publik. Struktur kantor akuntan publik ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kebutuhan akan independensi dari kliennya. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Dan yang terakhir, meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor. Yang selanjutnya, Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan PCAOB dan SAC, standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Sedangkan pengawasan terhadap audit bagi perusahaan swasta dipegang oleh SAB dengan Statement of Auditing Standards sebagai standarnya. Yang selanjutnya ada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Merupakan badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang handal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Jadi karena itu badan ini berperan dalam menegakkan GAAP dan mengungkapkan laporan keuangan. Karenanya BAPEPAM LK berwenang menetapkan persyaratan laporan yang dianggap perlu demi wajarnya pengungkapan pada investor dan membuat aturan bagi setiap akuntan publik terkait dengan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Fungsi lain dari IAPI ini yaitu untuk menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik, terus melakukan riset, mempublikasikan bahan-bahan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi dan asuransi, jasa konsultasi, manajemen, dan juga melaksanakan berbagai fungsi pendidikan. Laporan audit. Apa itu laporan audit? Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit
yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar pelaporan laporan audit yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang terakhir, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pendapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPK.RI berfungsi untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang terakhir, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Jenis-jenis laporan audit. Yang pertama, ada laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga, laporan pendapatan wajar dengan pengecualian. Yang keempat, laporan pendapat tidak wajar. Yang terakhir, pernyataan tidak memberikan pendapat. Dalam laporan audit standar tanpa pengecualian, bagian dari laporan audit standar tanpa pengecualian ada judul laporan, alamat laporan auditing, paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, paragraf pendapat, nama KAP, dan tanggal laporan audit. Dalam kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian, yaitu yang pertama, semua laporan neraca, laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencakup dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan yang telah diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia, yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti atau no material uncertainties mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Yang selanjutnya ada pendapat wajar tanpa pengecualian, yaitu pendapatan yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos-pos tertentu, sehingga harus dikecualikan dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi apabila
bukti kurang cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut SA 508 paragraf 20 IAI 2002-508-11, jenis pendapat ini diberikan apabila tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada auditor yang yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat tidak wajar. Pendapatan tidak wajar yaitu pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberikan tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan tersebut, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran laporan keuangan tersebut pada laporan auditnya. Terus tidak memberikan pendapat, yaitu pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya, auditor harus memberikan penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien dengan mengakibatkan auditor tidak memberikan pendapat. Hubungan material dengan jenis pendapat. Ketika tingkat material tidak material pengaruh terhadap keputusan pemakainya, keputusan biasanya tidak terpengaruh. Jenis pendapatannya wajarnya tanpa pengecualian. Kalau material, keputusan biasanya terpengaruh jika informasi yang dimaksudkan penting terhadap keputusan yang akan diambil laporan keuangannya. Keseluruhan dianggap disajikan secara wajar. Jenis pendapatannya wajar dengan pengecualian. Jadi tingkat material sangat material, pengaruh terhadap keputusan pemakainya sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan sangat terpengaruh. Jenis pendapatannya yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Keputusan mengenai material. Keputusan materialitas kaitan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu beberapa aspek dari material yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada jumlah rupiah dibandingkan terhadap tolak ukur tertentu. Yang kedua, daya ukur. Yang ketiga, sifat salah saji. Dan yang terakhir ada keputusan materialitas atau kaitan dengan pembatasan ruang lingkup audit. Kewajiban hukum. Dalam kewajiban hukum ada lingkungan hukum yang berubah. Profesi melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik. Jumlah tuntutan dan besar ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut Kemenlau maupun Undang-Undang Sekuritas Federal. Faktor-faktor berikut merupakan penyebab utamanya. Yang pertama, ada kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, kesadaran yang memikat di pihak sekuritas dan
Exchange Communication atau SAC mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis. Yang selanjutnya ada kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah. Selanjutnya, resesi global dan masa ekonomi yang sulit mengakibatkan kegagalan bisnis yang memicu stakeholder atau pemangku kepentingan menuntut restitusi dari pihak lain, termasuk auditor eksternal. Yang selanjutnya, keputusan pengadilan mengangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar kontingen. Yang selanjutnya ada kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis, akuntansi teknis, akuntan dan auditing. Membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit dan risiko audit. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis yang kita jalankan tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan persaingan yang tidak terduga dalam industri tersebut. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Risiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataan mengandung salah saji yang material. Konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban yaitu konsep orang yang bijak, kewajiban atas tindakan pihak lain, tidak adanya komunikasi istimewa. Respon profesi terhadap kewajiban hukum. AI, CPA, dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan kinerja auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Cara melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum, yaitu seorang auditor yang berpraktik juga dapat mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajiban. Beberapa dari tindakan yang umum itu adalah yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, mempertahankan independensi. Yang ketiga, memahami bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan audit yang bermutu. Yang kelima, mendokumentasikan pekerjaan secara layak. Dan yang terakhir, mengungkapkan skeptisme profesional. Tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan yaitu untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit.
umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Dan yang terakhir ada mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengadilan internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan itu telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang tidak material, yaitu salah saji yang material versus tidak material. Yang kedua, kepastian yang layak. Yang ketiga, ada kekeliruan atau error versus kecurangan. Yang keempat, ada skeptisme profesional. Yang kelima, ada kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misappropriasi aktiva. Yang selanjutnya ada siklus laporan keuangan, yaitu audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk mempermudah pengelolaan dan pembebanan tugas pada tim audit. Pendekatan siklus digunakan untuk mensegmentasi audit. Caranya dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang lama. Siklus-siklus itu terdapat beberapa siklus, yaitu yang pertama ada siklus penjualan dan penagihan, yang kedua siklus akuisisi dan pembayaran, yang ketiga siklus pengajian dan personalia, yang keempat ada siklus persediaan dan pergudangan, dan yang terakhir ada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Menetapkan tujuan audit. Para auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus, yaitu melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir, dan juga melakukan pengujian audit atas saldo akun serta pengungkapan yang terkait secara umum. Auditor telah menemukan bahwa cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Terdapat tiga tujuan audit, diantaranya yang pertama tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut yang dilakukan telah dicatat dengan tepat. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, untuk memastikan bahwa saldo suatu akun itu memang terdapat tiga tujuan audit, diantaranya yang pertama ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi atau transaction related audit objective, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan telah dicatat dengan tepat waktu. Yang kedua, ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo balance related audit objectives, untuk memastikan bahwa saldo suatu akun memang benar-benar ada.
Yang ketiga, tujuan audit yang diberikan dengan penyajian dan pengungkapan presentation and disclosure related audit objectives untuk penyajian dan pengungkapkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen, karena tanggung jawab auditor adalah menentukan apakah asersi manajemen tentang laporan keuangan dapat dibenarkan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang kompeten dengan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan sesuai dengan penguasaan audit. Tujuan audit umum yaitu keterjadian transaksi yang dicatat memang benar-benar ada kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi tersebut yaitu transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Terus penetapan waktu. Penetapan waktu tersebut merupakan transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan audit khusus yaitu ditentukan, maka tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi untuk setiap kelas transaksi yang material dapat dikembangkan setidaknya satu tujuan audit khusus. Yang berkaitan dengan transaksi harus disertakan pada setiap tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, kecuali auditor yakin bahwa tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tersebut. Terdapat hubungan satu untuk satu antara asersi manajemen dengan kelas transaksi dan peristiwa dengan tujuan audit, kecuali untuk asersi keakuratan. Asersi keakuratan mempunyai dua tujuan, karena harus menyediakan bagi auditor pedoman untuk menguji keakuratan transaksi. Selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit ini serupa dengan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit ini diterapkan pada saldo akun, seperti piutang usaha dan persediaan, dan hampir selalu diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca. Beberapa tujuan audit yang diterapkan pada akun laporan laba rugi tertentu biasanya melibatkan transaksi non-rutin dan beban yang tidak dapat dikreditkan. Bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Rentang informasi ini sangat beragam kemampuannya dalam mempengaruhi auditor memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bukti audit ini mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti perhitungan auditor atas surat berharga yang dapat diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif seperti berbagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan dan atau klien. Berbagai keputusan bukti audit, yaitu keputusan utama yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar. Berbagai keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit dapat dipilah ke dalam 4 keputusan sebagai berikut. Yang pertama, ada prosedur audit, apakah yang akan digunakan.
Yang kedua, ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur tertentu. Yang ketiga, ada item-item manakah yang akan dipilih dari populasi. Dan yang terakhir, ada kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan. Berbagai prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Jenis-jenis bukti audit. Terdapat beberapa jenis bukti audit, antara lain yang pertama ada pengujian fisik, kedua konfirmasi, dan yang ketiga dokumentasi, keempat prosedur analisis, yang kelima wawancara kepada klien, yang keenam hitung uji, yang ketujuh observasi. Drink honey by the ocean, it's our favorite potion.